Selamat pagi Dosana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat menuntut anggota DPR RI dari Sumbar meminta maaf. Dua pencuri mobil di Padang ditangkap polisi. Martabak jamur, kuliner favorit baru bagi vegetarian. Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumatera Barat, pengemudi ojek daring, dan elemen masyarakat lainnya menggelar demonstrasi di samping gedung DPRD Sumatera Barat pada Senin siang. Mereka tak bisa masuk ke gedung DPRD Sumbar karena terhalang pagar tinggi. Tuntutan utama mahasiswa adalah meminta pertanggungjawaban anggota DPR RI, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat yang berjumlah 14 orang. Pasalnya, ketika negeri ini sedang dilanda gonjang-ganjing, mereka tidak menunjukkan kepeduliannya. Selain desakan permintaan maaf, massa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset yang dinilai terlalu lama terbengkalai. Mahasiswa juga meminta tunjangan fantastis anggota DPR RI dibatalkan karena tidak sesuai dengan kondisi rakyat yang saat ini hidup susah. Tidak profesionalnya DPR RI dan tidak etiknya DPR RI yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat. Maka dari itu, arahan isu kami sesuai tuntutan tadi, menuntut DPR RI untuk kemudian wabil khususnya Dapil Sumatera Barat untuk meminta maaf secara terbuka atas tidak punyanya etika mereka ketika negeri ini sedang gonjang-ganjing, namun mereka entah kemana. Jika dalam 1 kali 24-nya mereka minta maaf, eskalasi ini akan bertambah. Kami akan menuntut tidak hanya ke DPRD, tapi ke setiap partai-partai. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menemui pengunjuk rasa mengatakan akan meneruskan tuntutan mahasiswa itu kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, pimpinan, dan semua ketua fraksi ini menampung aspirasi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa dan organisasi masyarakat ini di DPRD Sumatera Barat, dan insya Allah sesuai dengan tugas dan peran kami, karena yang dituntut itu semuanya ada hubungannya dengan DPR RI, dengan pusat, tentu kami akan menyalurkan sekira mungkin. Menjelang demo berakhir, sempat terjadi ketegangan karena kedatangan personel BRIMOB ke halaman gedung DPRD Sumbar. Namun unjuk rasa berjalan damai dan aman karena aspirasi mereka telah didengar oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumbar. Robi Ham melaporkan dari Padang. Selain di Bukit Tinggi dan Padang, ratusan mahasiswa di Darmasraya juga berunjuk rasa pada Senin siang. Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil dan Aliansi Mahasiswa Darmasraya Bergerak berunjuk rasa di gedung DPRD Darmasraya. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut anggota DPR RI melalui anggota DPRD Darmasraya untuk menghapus berbagai tunjangan yang diterima karena sangat bertentangan dengan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini. Tunjangan seperti tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan, tunjangan beras 19 juta per bulan, kunjungan kerja ke luar negeri, hingga fasilitas bebas pajak agar ditiadakan sama sekali. Dalam perkembangan aksi massa yang terjadi secara masif di beberapa kota besar di Indonesia pada pekan lalu, Presiden dan para ketua partai politik sepakat untuk membatalkan pemberian tunjangan itu. Kesepakatan itu disampaikan Presiden usai bertemu dengan para ketua partai politik pada Minggu 31 Agustus 2025 lalu di Istana Presiden di Jakarta. Pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR
dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar Undang-Undang Perampasan Kekayaan para koruptor segera disahkan dan menghukum mati para koruptor. Semua tuntutan itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD Darmasraya yang mendengarkan aspirasi dalam demonstrasi mahasiswa di gedung DPRD Darmasraya. Mengaspirasikan keresahan masyarakat, Pak. Bahwasannya seperti yang kita tahu banyak sikap arogansi anggota DPR yang banyak menghina ataupun merendahkanlah rakyatnya sendiri. Padahal kan dia kan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPRD Darmasraya menyatakan akan menyampaikan langsung semua aspirasi itu ke DPR RI. Mereka juga berjanji akan bersikap terbuka dan menerima semua aspirasi yang datang dari masyarakat di Darmasraya. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang datang dan kepada aparat kepolisian yang telah menjalankan tugasnya dan acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Unjuk rasa mahasiswa Darmasraya ini berjalan damai dan dikawal ratusan aparat keamanan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebuah kapal motor jenis bagan terdampar di pantai Mangguang, Pariaman. Kondisi kapal dengan nama Srijaya 07 milik seorang nelayan Pantai Tiku Agam ini hancur dan bagian depan kapal terbelah. Hal ini disebabkan oleh hantaman ombak yang mendera kapal bagan itu pada Minggu malam. Sedangkan jaring dan perlengkapan kapal lainnya terlihat berserakan. Kapal jenis bagan ini membawa 14 anak buah kapal dan seorang nahkoda. Mereka berhasil menyelamatkan diri dengan cara berenang ke pinggir pantai Mangguang, Pariaman. Kapal terombang-ambing selama 1 jam setelah dihantam ombak besar serta badai yang melanda pantai barat Sumatera. Ombak besar disertai hujan badai yang menghantam, membuat kapal tidak bisa dikendalikan. Ombak besar kembali menghantam kapal ketika berada di lautan Pariaman, yang mengakibatkan air mulai masuk ke dalam kapal dan mesin kapal pun tak lagi berfungsi. Pada saat itu, awak kapal tak punya pilihan lain. Mereka pun berenang bersama-sama menuju pantai Pariaman. Dan di saat bersamaan, kapal mereka pun karam. Perahu ini nggak sanggup menghadapi gelombang yang besar. Ya. Hingganya kami mengarah ke Pariaman. Sampai di sini kan, ya. Tahu ada ombak menggadang namanya. Sehingga jangan kami perahu pupak mukul itu. Sudah itu tuh mesin mogok seketik. Beberapa hari terakhir, cuaca buruk sering terjadi di kawasan pantai barat Sumatera. Nelayan diminta untuk tetap waspada jika ingin mencari ikan di laut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Setelah bertahun-tahun tidak berfungsi dengan baik, kantor perwakilan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di Kecamatan Basa, Ampek, Balai Tapan difungsikan kembali. Hal ini dimulai dari apel gabungan perdana yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin di kantor perwakilan itu. Kehadiran kantor perwakilan Tapan sangat penting, mengingat wilayah Tapan, Lunang, dan Silaut berada cukup jauh dari pusat pemerintahan di Painan yang berjarak lebih dari 135 km dengan waktu tempuh 3,5 jam menggunakan mobil. Dengan adanya kantor ini, masyarakat setempat tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang untuk mengurus administrasi pemerintahan. Menurut Hendra Joni, keberadaan kantor perwakilan Tapan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan kepada seluruh warga. Gedung perwakilan pemerintahan ini dibangun melalui APBD tahun 2019 hingga tahun 2020 lalu dengan nilai lebih kurang 12 miliar rupiah. Namun setelah rampung, bangunan ini tidak difungsikan dan terbengkalai.
Saat ini, beberapa organisasi perangkat daerah telah memanfaatkan gedung itu. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta unit kerja lapangan Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil. Jadi kita sekarang sebulan sekali mau benda apel sini. Kemudian kantor sini ada apel, migrasi nanti, dinas, samsat, dari sini bahkan nanti kita ini BPJS sudah besar. Jadi pelayanan itu. Jadi orang dari selatan satu lagi final KTP, apa semua yang perizinan apa segala samsat ada di sini. Saya pikir ini luar biasa Pak, karena memang gedung ini bisa menjadikan suatu lambang pemerintahan bagi pemerintahan kita pesisir selatan pada umumnya. Dan memang masyarakat cukup bangga dengan adanya gedung ini. Apalagi dengan adanya apel ini, masyarakat merasa bangga sekali melihat pegawai berbondong-bondong ke kantor ini, terutama walaupun apel 1 kali 1 bulan saja. Pemerintah kabupaten terus berupaya mengoptimalkan fungsi gedung pelayanan. Namun kendala yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya anggaran perangkat daerah untuk melengkapi peralatan teknis seperti komputer dan peralatan kerja masih belum tersedia. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.